Sudah bisa kita mulai. Bang. Oke. Baiklah, selamat siang para saya, Bapak Agus Edi Saputrasiaan. Oke. Baiklah, kira-kira sebelum kita mulai, apa yang hendak kita bicarakan di diskusi kali ini? Tentang permasalahan di sekolah atau situasi pembelajaran di kelas. Maaf suara agak ini ya, agak bermasalah. Oke, bisa saya rekam? Bisa saya atur waktunya ya. Oke Bang. 15 menit di saya. Oke, saya sebagai coaching. Kita mulai. Oke, selamat siang Bapak Agus. Selamat siang Pak. Oke, baiklah. Kira-kira Bapak Agus, di situasi seperti ini, kira-kira apa yang hendak Bapak bicarakan dengan saya? Tentang permasalahan yang terjadi di sekolah. Silakan Bapak. Baik Pak. Mungkin nggak jauh beda untuk problem di tempat saya bekerja, yaitu mengenai proses belajar mengajar yang melalui kebijakan pemerintah dengan kurikulum merdeka, implementasi di sekolah, teknis pelaksanaan di sekolah gitu Pak, yang kita menyesuaikan dengan ini, mulai dari modul ajar diferensiasi yang harus kita terapkan di sekolah, yang terdiri dari konten, proses, dan produk, serta nanti di terakhir ada rapot penilaian dan evaluasi yang masih belum maksimal lah gitu Pak untuk kelas 10 di sekolah. Mungkin masih itu yang berkutat untuk di kelas 10 yang saya hadapi gitu Pak, di problem di sekolah saya. Oke, baik. Berarti sepertinya masih berputar di permasalahan beberapa masalah yang masih baru kan, apalagi Iya. ini dilakukan pertama kali di kelas 10. Baiklah, kira-kira dalam penerapan kurikulum merdeka ini ya kan Bapak Agus, kesulitan terbesarnya berada di mana ya dalam menerapkan, tadi Bapak Agus bilang pembelajaran bersyarat diferensiasi, udah gitu tentang apa tadi penilaian ya, lupa saya. Kalau Evaluasi dan raport penilaian. dan raport penilaian. Kira-kira kesulitan terbesar itu berada di mana ya? Kalau untuk menjalankannya di sekolah, karena masih satu orang yang sebagai pilot untuk menggerakkan, tidak terlalu banyak yang menguasai. Jadi kebanyakan teman satu kolega ini masih melakukan pembelajaran seperti K13, yang dimana mereka melakukan pembelajaran itu enggak maksimal untuk kurikulum merdeka Pak. Makanya secara teknisnya yang kurang maksimal. Sama seperti kekurangan tenaga daripada SDM yang mengetahui tentang spesifik kurikulum merdeka. Itu problem di tempat saya. Jadi, dan sampai nanti ini kan bentar lagi kita udah masuk di US, ujian sekolah yang udah diprogramkan oleh dinas. Jadi sementara kesiapan untuk rapot siswa yang agak berbeda nampaknya. Apalagi kalau seperti yang di rapot P5 itu deskriptif kualitatif semua, tidak ada kuantitatif. Jadi kan agak masih membingungkan bagi ya koordinator ataupun fasilitator. Jadi fasilitator yang ada di sekolah pun memang sebagian memang kurang memahami, kebanyakan kurang memahami Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk problemnya.
Berarti problematiknya hanya tentang pemahaman, maksudnya sedikitnya orang yang memahami tentang penggunaan raport evaluasi ini ya kan, dan prosesnya Pak. prosesnya, termasuk prosesnya dan raport evaluasinya. Karena kan ini betul-betul baru bagi kita, karena selama ini kan yang terbesit di beberapa pendidik ini bahwasanya masih ada nih yang lama gitu kan. Oke, kira-kira kan Pak Agus, kalau seperti inilah modelnya, kira-kira ada nggak kira-kira pemikiran dari beberapa orang yang sudah bisa tadi seperti Pak Agus dan kemarin terbesit bahwasannya sudah ada rupanya pengajar praktik di sekolah kita ya kan. Kira-kira apalah ide yang muncul dari orang bapak gitu kan untuk maksudnya begini, ide-ide apa saja yang bisa dikembangkan atau disampaikan kepada rekan guru atau pemangku kepentingan. Ini belum masuk ke yang dalam ya Pak ya, baru menanyakan itu ya. Silakan Pak. Kira-kira apa Pak, itu? kalau ide yang terbesit di dalam pikiran saya, memang harus diadakan lah sebelum ujian atau setelah ujian nanti. Itu kan dalam momen-momen sibuk itu di sekolah sibuk, Iya kita betul, betul sih. sibuk, sedangkan Iya, kita aja pun banyak yang tertinggal dalam segi tugas di LMS. iya Sementara betul. tuntutan dari sekolah pun kita akui nggak Iya sedikit, betul. nggak sedikit juga, apalagi ada kayak seperti kita ini kan pilot project di sekolah, kepala sekolah bertumpu kepada kita, itu jujur aja itu Pak. Iya betul. Makanya saya di sini ingin mengundang pengawas yang dimana bukan hanya kepala sekolah, karena kepala sekolah pun untuk mengerjakan daripada supaya rapot sekolah itu bagus di kurikulum Merdeka, platform Merdeka Belajar, ya kepala sekolah pun hanya memberi ini Pak SIM PKB saya, ini apa saya, password saya, silahkan diapakan Pak. Jadi Pak kepala sekolah pun masih kurang apa Pak, kurang mengerti juga, maunya yang seperti pengawas maunya diundang, diadakan BIMTEK ataupun apa pelatihan sebentar gitu kan, agar lebih memahami. Lalu setelah itu barulah kita diajari otodidak dulu semua. Jadi jangan bertumpu kepada koordinator-koordinator yang ada di sekolah. Iya betul. Jadi bola panas untuk perubahan apa itu pun nggak monoton hanya di koordinator. Kita kan selaku koordinator, kita juga selaku mengikuti program PGP, tugas kita pun bukannya sedikit dan jelimet juga. Nah, itu juga sih kita dikejar-kejar time dead waktu. Makanya terkadang banyak yang apalah, banyak yang tertinggal. Sementara kita di sekolah Iya. ini bentar lagi masa ujian. Otomatis itu nanti kita rapot kita pun udah berbeda. Apalagi rapot P5 itu Pak deskriptif semua. Memang ada ketetapan dalam PMM. Kita hanya mengambil, menceklis, melihat, lalu memprint. Tapi kan itu kan membutuhkan waktu juga. Bukan hanya sekedar asal sebut aja. Secara teknis kita wajib Iya. melakukannya, tapi kalau secara hanya sebut aja memang kita hanya gampang. Begitu mengerjakannya membutuhkan waktu juga. Itu juga sih Pak yang menjadi apa. Makanya saya ingin mengundang ke pengawas. Pengawas itu diundang untuk dilakukan diklat ataupun pelatihan juga, khusus yang masuk di fasilitator yang ada di kelas 10. Nah, kalau koordinator nanti hanya melengkapi apa yang diapakan oleh pengawas. Ya, masalah dana atau yang timbul dari itu semua, itu boleh diserahkan ke baik pihak komite ataupun pihak bos, yang menanggung bos, supaya ya anggaran pun tepat guna juga berdasarkan kebutuhan yang pada saat itu berlaku. Sementara kan kita kan udah berlaku juga ini di sekolah kita dimulai dari kelas 10 dan itu harus ada anggaran, dan pasti kita lihat saja bagaimana anggaran itu berjalan, apalagi kalau anggarannya pas-pasan yang di oleh pimpinan, ya kita pun harus ya siap juga, pamrih juga dengan tenaga bahkan hanya untuk membuat modul, memprint modul yang akan diapakan, ya kita harus siap juga dari uang kantong sendiri. Mungkin itulah Pak, mengundang pengawas. Berarti bentuk
ide yang merupakan yang ingin disampaikan oleh Bapak adalah mengundang pengawas ya Pak ya, kira-kira Iya. seperti itu. Oke deh. Kalau begitu Pak, apakah itu merupakan rencana prioritas atau rencana Bapak ya kan untuk tujuannya tadi bahwasannya teman-teman atau rekan sejawat itu paham nih tentang rapat pendidikan dan proses yang terjadi di sekolah. Kira-kira apakah memang hanya itu rencananya Pak kira-kira? Kalau rencana berdasarkan urgensinya itu harus prioritas, Pak. Karena Atau memang harus betul urgen prioritas? loh. Kita pun siap nggak mau kan disuguhi oleh kurikulum Merdeka. Jadi itu harus terimplementasi di sekolah, terlaksanakan. Ya berarti secara urgensi memang harus penting, harus dilakukan. Dan dilimpahkanlah, dibuatkanlah SK. Kebetulan kita lah selaku PGP yang lagi mengikuti PGP dan mengetahui sedikit banyaknya mengenai kurikulum Merdeka sampai dengan kita menjadi pilot project agar macam mana guru-guru di sekolah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yaitu semua dilimpahkan kepada kita dan di SK-kan. Ya mau tidak mau kita terima. Walaupun tugas dari waktu kita menjalani PGP pun itu ya jelimet juga. Ya kan? Itu juga yang menjadi apanya Pak maunya perbantuan-perbantuan itu, dan ditambah memang ya kita tahu sendiri bagaimana sifat-sifat teman kolega kita di sekolah yang tidak mau dipersulit dengan tugas tambahan dari Iya betul, kita. betul, betul, betul. Karena beban yang kita tampuk itu ya beban kita sendiri, antara itu tugas kita, itu alasan bagi Iya, mereka. Ya mau nggak mau ya, walaupun terkadang kita ketinggalan apa, udahlah yang penting terlaksana. Begitu Pak. kalau gitu Pak, jangka waktu yang rencananya gitu, rencana tindak lanjut ini jangka waktunya kapan kira-kira? Ini kan mungkin ujian Mungkin kita di antara kalau dari dinas, ujian itu mungkin di antara tanggal 6 sampai tanggal 14. iya, Mungkin nanti setelah tanggal 14 lah dipanggil dibuat ya. pengawas agar fasilitator ataupun wali kelas ataupun guru yang masuk di kelas tersebut bisa, apalagi wali kelas lah, wali kelas terus yang membuat rapot. Iya, Kan itu harus bisa mengerti. iya, Karena iya. kalau melalui dari koordinator pun masih ya, banyak kekurangan juga. Belajar juga, iya, iya. Kira-kira Pak Agus, ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini sampai mana ya? Bisa mereka melakukan ataupun membuat rapot tersebut dan dibagikan tepat waktu. Berarti dan rapotnya pun berbeda yang khusus untuk kelas 10. Kalau memang itu bisa dibuat dan dilaksanakan, ya kategorinya itu berhasil. Berarti Iya, mantap untuk di berarti. semester depannya pun, udah dapat pembelajaran. Kita bisa belajar dari misalnya seandainya pun itu sifatnya otodidak ataupun pembelajaran ya pembelajaran biasa kayak gitu. Ya pembelajaran seperti biasa kepada guru-guru agar bisa melaksanakannya. Ya mudah-mudahan bisa diterima mereka dan bisa Oke, terlaksana Pak. bagus. Mantap, mantap kayak gitu. Bagus. Ya Pak. Dalam kegiatan ini pun kadang-kadang kan ada gangguan nih. Iya. Kira-kira kalau ada gangguan entah ya nggak siap lah gurunya atau pengawasnya nggak siap, kira-kira bagaimana cara mengatasinya Pak kira-kira? Itulah memang kan Pak. Memang kalau kita buat nanti pembagian rapotnya nanti setelah masuk lagi tahun ajaran baru, ibaratnya Iya. kita itu macam menampar wajah sendiri, nggak siap gitu kan. Betul, Dengan betul, betul, kondisi betul. sekolah yang ada di kota, dengan Iya, ya di kota tebing tinggi kita bilang. Yaitu iya. lalu ada pula hal-hal yang kita temukan dibagi rapot setelah tahun ajaran baru atau Selesai. kan sekarang mau Selesai terjadi hal-hal semester. seperti itu kan Pak. Iya, iya, Itu betul. secara teknis kan sudah salah itu, menampar wajah sendiri itu, apalagi saya, Betul, betul. apalagi kepala sekolah. Iya, iya. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, memang itu harus terjadi. Nah, ya mau tidak mau ya harus diterima lah memang Pak. Kalau memang itu harus terjadi lagi, rapot Oke deh, dibagikan Pak. setelah masuk tahun ajaran baru semester genap gitu kan. Iya. Heeh. Berarti Bapak kita harus menerima ya Pak ya. Kira-kira Iya. Pak, kalau begini apa komitmen Bapak nih terhadap rencana aksi yang rencananya memanggil pengawas?
apa komitmen Bapak dalam kegiatan ini? Komitmen saya ya itu tetap mengikuti apa yang diarahkan pengawas melalui baik dari pengawas sendiri ataupun instruksi dari kepala sekolah. Ya tetap dipelajari, tetap berusaha menjadi pilot project bagi teman-teman satu kolega, walaupun teman-teman satu kolega juga banyak yang merasa sangat pintar sendiri. Ya Iya, mau yang boleh buat lah. Memang itulah dulu untuk realita pada saat ini. Karena oke. seperti yang pernah saya beritahu pada kemarin, ya Mhm. kalau saya sendiri pun ya macam mana lah dibilang macam berkompetitor bagi mereka untuk menduduki suatu Iya, jabatan. Ya udah, iya betul. ngapainlah dibahas seperti ke situ pikir saya. Yang penting kita berbuat saja. Masalah Iya Pak, hasil betul. nomor dua. Iya Pak. Berarti komitmen Bapak itu jelas ya akan menyelesaikan segala macam problematik yang berhubungan yang telah kita bahas tadi. Namun Pak, ada kalanya tidak semua apa yang kita rencanakan itu semua orang suka. Itu memang ada kalanya seperti itu Pak. Kadang-kadang hal-hal sepele yang kita rencanakan atau kita sebagai pembimbingnya atau sebagai yang diberikan tugas tidak semua orang suka. Memang suka dengan tidak suka ini beda-beda tipis Pak. Kadang-kadang hal yang sebenarnya dibutuhkan urgent, tapi kadang-kadang teman-teman ini rekan sejawat ini belum tentu mau. Ya mudah-mudahan Pak dengan komitmen Bapak dengan kebersamaan Bapak yang sudah berusaha untuk menjadi pilot project atau sebagai koordinator ini kegiatan ini, apalagi dengan saran Bapak manggil pengawas untuk menyelesaikan raport di evaluasi di raport pendidikan ini, mudah-mudahan Pak ini berhasil, mudah-mudahan. Dan jangan lupa Pak, Bapak tetap semangat apapun ceritanya, begitu Pak. Karena apapun ceritanya, Bapak ditunjuk pula sebagai koordinator tim. Satu lagi Pak, Bapak yang harus Bapak pikirkan juga, kalau kita terlalu menanggapi apa yang teman-teman ucapkan sekalipun, kita tidak akan bergerak Pak, kita tidak akan melakukannya. Kan begitu Pak ya. Minimal kayak kata kemarin ada PP saya mengatakan jangan terlalu sering mendengarkan cakap orang karena belum tentu cakap orang itu atau ucapan orang itu benar gitu. Tapi lakukanlah sesuai dengan keyakinanmu dan pastikan kamu komitmen terhadapnya. Mungkin begitu saja Pak yang bisa saya bantu dari percakapan kita, diskusi kita pada saat ini. Mungkin itu saja Pak Agus. Kira-kira Pak Agus ada yang mau kita bahas lagi? Mungkin untuk saat itu hal yang utama Pak memang karena memang sifatnya urgensinya pun sangat sangat penting dan itu yang utama lah dulu Pak. Oke Pak Agus, terima kasih atas diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Agus ucapkan tadi atau Pak Agus sampaikan tadi menjadi apa namanya menjadi kekuatan bagi Pak Agus untuk tetap melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap Pak Agus jangan patah semangat. Mungkin itu saja Pak Agus ya. Terima kasih atas waktunya yang diberi atas waktunya untuk berdiskusi kepada saya. Mungkin itu saja Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih Oke, Pak. oke. Apa sekarang gantian? Oke Bang. Waktu gini ya. Tadi saya mungkin nggak terlalu banyak eksplor atau nggak terlalu banyak bantu. Silakan 15 menitnya Pak Agus sebagai coaching, saya coaching. Oke Bang. Baiklah. Terima kasih buat segala waktu yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walaupun Bapak Saiful Amri Puhan juga agak kurang sehat ini ya Pak ya. Tapi Ya, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap berkreasi, untuk tetap belajar menimba ilmu. Baik Pak, di sini kita akan berlaku seperti saya sebagai coaching dan Bapak sebagai coaching untuk mengenai problem atau masalah yang ada di tempat Bapak bekerja gitu kan. ya. Sebelumnya Pak, boleh kita tarik napas sebentar Pak? Buang dari hidung, mulut. Biar agak lega sedikit ya.
Baik, Untuk oke. permasalahan Pak yang ada di sekolah Bapak yang mungkin Bapak hadapi sekarang, apakah ada yang Hmm. bisa yang saya ketahui gitu Pak? Sebenarnya ada sedikit permasalahan di sekolah. Nggak banyak sekali, cuman kebetulan saya agak kesusahan di satu bidang, yaitu ada beberapa teman yang agak kurang appreciate atau menghargai posisi kita, bahwasannya oh enak banget nih ikut kegiatan-kegiatan gini gitu kan, enak banget, atau menyombongkan diri banget bahwasannya dia sudah ikut kegiatan grup bergerak, mengatakan bahwasannya bisa nggak contoh dengan karya saya gitu contohnya. Kadang-kadang mereka juga, yang terutama yang kita bahas adalah, yang mau saya bahas adalah penggunaan teknologi di kelas, yang kadang-kadang saya agak diperdebatkan. Kenapa harus menggunakan teknologi berupa HP di kelas? Kan begitu. Jadi ini sebagai cambukan bagi saya bahwasannya saya harus buktikan bahwasannya siswa itu bisa menggunakan HP atau sebagai teknologi pembelajaran di kelas. Kira-kira itu yang mau saya bahas dengan Bapak. Oh, iya ya Pak ya. Ada pula ya seorang teman kolega kita yang kurang mendukung gitu kan tentang Iya, Pak. kita melakukan perbuatan apa, mengajari siswa Pembelajaran. dengan cara penggunaan IT atau TPEK itu kan, Iya, iya, Pak. teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge itu. Iya, Sementara kan betul. secara teknis langsung, Hmm, kita kan bisa tahu itu Pak, bahwasanya, hmm. eee, penggunaan teknologi itu sangat membantu kerja guru, mempermudah kerja guru. Yang Iya, tadinya dia betul. bisa menjelaskan melalui omongan beberapa apa, tapi dengan beberapa kata, tapi dengan penggunaan teknologi bisa dipersingkat. Sebenarnya Iya, pendewasaan-pendewasaan seperti itu harus diterapkan juga itu Pak, kepada guru hmm, yang bersangkutan. iya, Memang betul, ada dengan istilah itu memang, ya dibilang hanya kita untuk menggebrak suatu perbuatan yang baik, tapi iya. ada pro dan kontra. Mungkin dari bapak tersebut atau guru tersebut yang dari naungan kontra. Jadi sedikit-sedikit sedikit-sedikit komen, sedikit-sedikit. Nah, Iya, kan itu betul. jadi, Iya, sikit-sikit komen. nah, tapi yakin Pak, kalau dari segi pengalaman biasanya ya, Iya, biasanya ini kita bukannya seujon. Kalau bisa kita bertanya berusnuzon ya kan, biar lebih baik. iya, Jadi betul. kita berseujon lah. Bahkan ya kita bukan merendahkan beliau lah. Ya mereka itu juga, beliau itu juga mungkin kurang paham. Jadi dia masih Iya, bersifat otodidak ataupun old style, style iya. lama yang Oh, masih iya, zaman-zaman orang tua kita ataupun zaman-zaman guru kita tersebut iya. dalam belajar, mengajarkan suatu materi. Jadi beliau itu mungkin termasuk kurang yang menguasai karena mungkin ini program dan kita mencontohkan. Jadi Mhm. terbesit di dalam pikiran beliau bahwasanya itu alah membuang-buang waktu, nggak perlu macam mempersulit aja gitu kan. Iya, benar. Tapi sebenarnya Oh, itu salah di dia. Seperti iya. contoh Pak, biar Bapak kasih, biar saya tahu kasih juga gambaran. Saya di sekolah saya ada gitu. Dia Oh, ada laki-laki, juga. dia teman laki-laki dan dia hampir udah pensiun, ya Oh, paling enggak setahun lagi lah dia pensiun. Dia menyanggah daripada segala kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari iya. guru penggerak, penggunaan teknologi, iya. Terakhir pernah kami berdiskusi atau bercerita dengan teman-teman lain, dan dia memang kurang care terhadap kebijakan pemerintah, apalagi yang Gitu. langsung menjustifikasi bahwasanya Mhm. setamatan daripada PGB, apa urgensinya terhadap jabatan kepala sekolah dan atau pengawas. Emang Oh, Cakep nggak gitu, bisa, Bang. memang penguatan kepala sekolah nggak bisa untuk menerbitkan NUKS kemarin. Jadi Hmm. nggak, ya saya sanggah omongan beliau, nggak begitu juga konsepnya Pak. Nah, lalu saya jawab dengan beliau gitu, nggak begitu juga konsepnya Pak. Kita harus bisa move on dari hal-hal seperti itu. Dimulai dari diri sendiri. Walaupun usianya lebih tua dari saya akui. Tapi nggak ada Ah, salahnya saya mengatakan dan pede saya mengatakan itu kepada beliau Pak. Apalagi mungkin itu kasusnya hampir sama yang seperti kasus tempat saya iya. dan tempat Bapak kan. Mhm.
Jadi mungkin saya hanya gitu, nggak gitu juga konsepnya Pak. Saya menjelaskan juga bahwasanya PGP yang kita jalani juga apa Pak? Itu memang tentang manajerial suatu pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kan itu yang kita pelajari mulai dari modul 1 sampai terakhir ini. Itulah Iya, yang pernah betul. saya ucapkan kepada beliau, Pak. Mungkin Bapak boleh juga itu mengucapkan kepada beliau, mungkin, tapi dengan tanda kutip ya Pak ya, jangan dalam situasi debat, jangan didebat, hindari debat kepada beliau. Karena beliau itu yakin dan percaya saya bahwasanya tidak akan mau kalah. Yakin lah, tidak akan mau kalah. Seandainya kalah dia akan mencari pembenaran, walaupun salah. Nah, itu dia Pak. Jadi kemungkinan kalau hal-hal yang bisa Bapak lakukan ke depannya untuk menghadapi beliau, guru yang seperti itu, ya mungkin Bapak bisa menjelaskan secara kepala dingin lah Pak dulu. Jadi Iya sih memang. itu mungkin yang bisa apa Pak. Tapi kalau boleh tahu lah Pak ya, Ya, apakah beliau itu wanita atau pria Pak? kebetulan eh, kebetulan sih ada dua sih, satu wanita, satu pria. Karena memang ini old fashion model. Sebenarnya nggak old fashion banget. Kebetulan kemarin beliau juga belajar tentang yang terbaru-baru. Cuman konsepnya bahwasannya pendidikan itu tidak menggunakan teknologi itu, terutama yang dari HP, karena kan saya memanfaatkan media teknologi, media pembelajaran menggunakan HP siswa. Jadi HP yang mereka bawa atau siswa membawa HP itu tidak sayang, tidak terpergunakan dengan baik itu. Kan sayang dia kalau tidak dipergunakan dengan baik. Jadi ada dua sih sebenarnya, satu laki-laki, satu perempuan. Yang sering agak komen apabila terjadi apabila di saat kita briefing. Jadi selalu komentarnya bahwasannya anak-anak itu setiap saat wajib tidak boleh bawa HP. Jadi dilarang bawa HP. Jadi saya bilang ini sebagai bentuk anak-anak kan bawa HP kan untuk media mereka berhubungan dengan orang tua kah atau dengan siapakah. Jadi selagi di dalam kelas kan apa salahnya kalau kita menggunakan itu sebagai bentuk pembelajaran begitu. Ada dua orang sih sebenarnya. Jadi Kalau Pak, kalau di itu generasinya lebih dari dua orang. Iya. kalau saya tanya kepada Bapak, bagaimana cara Bapak nanti setelah melalui pandangan yang saya beri tadi untuk menghadapi guru yang tersebut jika di suatu kemungkinan, di suatu tempat atau di suatu saat, suatu waktu berhadapan langsung dengan guru tersebut, Pak? Apa langkah yang akan Oh, Bapak buat? kalau saya sih step yang akan saya kerjakan sepertinya begini saja. Saya akan mencoba nih mengundang mereka berdua nih, beliau nih. Kalau memang tidak percaya dengan apa yang akan saya terapkan, bagaimana kalau sekali-sekali lihat di kelas apa yang terjadi? Apakah dengan menggunakan media pembelajaran secara teknologi ini, anak-anak itu ributnya tidak terarah? Pertama, apakah anak-anak itu tidak melakukan pembelajaran? Apakah dia hanya megang HP, WhatsAppan saja, atau browsing saja, nonton YouTube saja, ataukah mereka bermain game? Kita bisa uh, berikan masukan kepada mereka, ayo coba lihat deh kami. Tapi lihat di saya, di kelas saya. Tapi kalau tidak mau secara dari awal sampai akhir, coba lihat dari tengah. Betul nggak apa yang kami kerjakan di kelas itu? Bahwasanya kami belajar menggunakan teknologi begitu. Kayaknya itu langkah yang akan saya buat rencananya. Eh, baik Pak, untuk pihak yang terlibat, untuk Hmm. pihak yang terlibat di sini, siapa-siapa sajakah yang akan Bapak libatkan untuk menstabilisasi keadaan agar tetap kondusif? Kemarin saya sudah ngomong dengan wakil kepala sekolah dan dengan kepala sekolah juga sudah permisi bahwasannya saya akan melakukan pembelajaran media pembelajaran saya banyak menggunakan teknologi terutama di HP anak-anak atau Android yang mereka pegang. Jadi izin itu sangat berguna bagi saya dan setelah saya meminta izin mereka juga setuju, appreciate mereka menghargai bahwasannya silakan tapi dengan syarat kondusif. Mungkin dengan bantuan wakil kepala sekolah. Jadi dengan bantuan wakil kepala sekolah itu bisa menjelaskan kepada pihak yang kontra terhadap penggunaan media teknologi di dalam kelas ini. Mungkin itu yang akan saya coba
gunakan. Maksudnya menggunakan mereka wakil kepala sekolah yang ada 4 orang itu untuk membantu saya. Berarti dapat disimpulkan komitmen Bapak adalah untuk membuat suatu pembelajaran tersebut menggunakan teknologi dan dengan Ya, tidak menggunakan teknologi mana yang lebih efisien, mana yang lebih iya dibandingkan betul. dengan diawasi oleh Wakasek. Kalau bila penting ikut turut campur kepala sekolah boleh, supaya Nggak seimbang. sampai sejauh itu, tapi wakasik aja sudah cukup sih sebenarnya. Tapi kalau Ya, boleh saya memberi saran sedikit, Pak. iya, Ini saya yakin dengan kemampuan Bapak di sekolah, saya yakin dengan kemampuan IT Bapak di sekolah. Itu boleh Bapak buat menjadi riset mini, penelitian betul betul singkat betul terhadap betul ya betul. itu bisa ujungnya menjadi PTK, Pak, menambah Oh nilai iya, kredit Bapak. Seandainya Bapak menjadi naik golongan ataupun iya naik iya kenaikan pangkat. Jadi yakin dan iya. percaya saya, Pak, jika Bapak membuat ini menjadi riset mini, ya boleh dengan judulnya ya pengaruh pembelajaran menggunakan teknologi TIPEK ataupun teknologi pendidikan terhadap dengan perbandingan pengaruh. Jadi dengan tanpa menggunakan teknologi Betul betul. terhadap hasil pembelajaran bolehlah diambil dengan materi berjalan ataupun mata pelajaran salah satunya mungkin diboleh dengan mata pelajaran Bapak lah. Dengan mata Iya. pelajaran Bapak materi berjalan tahun ajaran sekian. Jadi hasil daripada riset mini tadi bisa Bapak publis melalui jurnal Bapak, Iya melalui betul 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 blog betul betul. Bapak. Jadi Iya itu betul bisa betul betul. meningkatkan greget Bapak di tengah-tengah beliau tersebut. Dan itu Oh jika iya. memang bisa Bapak buat menjadi suatu modul makalah dan Bapak tunjukkan, Bapak berikan kepada kepala sekolah dan berikan kepada ini hasil daripada tadi, ya mudah-mudahan itu ya Bapak Berjalan mempunyai ya. nilai tambah yang sangat tinggi Iya di tengah teman kolega tadi. Jadi iya jika sudah Bapak dipamongkan, yakin dan percaya setiap omongan Bapak tadi pasti akan didengar oleh yang menentang pada awalnya tadi. iya Mungkin iya itu bisa Pak yang bisa saran lah melalui saya. iya. Dengan komitmen Bapak Betul tadi, betul saya betul mendukung memperkuat kembali. Jadi itu betul. ya mungkin bisalah Bapak hadapi nanti melalui hari-hari berikutnya. Sekarang kalau Oke. boleh tahu lagi Pak, apalagi yang bisa atau apalagi yang hal-hal yang menjadi problematika Bapak di tempat Bapak mengajar atau di instansi Bapak yang Bapak hadapi yang bisa menghambat kinerja Bapak? Kalau saya sih untuk kinerja yang lain itu tidak ada ya, karena kita juga sesama kolega tidak tidak saling menghambat, cuman hanya bentuk media pembelajaran ini aja yang sebenarnya sudah saya terapkan kemarin-kemarin, cuman dalam bentuknya tidak banyak. Tapi di tahun pelajaran ini memang saya berkomitmen bahwasannya apa sih salahnya menggunakan media teknologi yang anak-anak punya untuk dijadikan media pembelajaran. Jadi sayang memang kalau menurut saya gitu. Nah, dengan begitu ada juga beberapa teman yang sangat setuju banget gitu kan. Sayang dong. Kita sudah menggunakan WhatsApp group, kita sudah menggunakan Classroom, tapi hanya sebatas itu. Tidak menggunakannya untuk yang lain gitu. Apa sih salahnya kita menggunakan itu? Ya, sementara ini tidak ada untuk tambahan-tambahan. Maksudnya gini, sementara ini tidak ada permasalahan lain selain itu. Selebihnya kalau untuk di sekolah sama dukungan kepala sekolah yang dia juga menyetujui maksudnya. Dan setelah dilihatnya kemarin kita sudah buat, kok bisa gitu. Cuman kan dengan kalau kepala sekolah dengan guru kan memang harus gimana ya? Beliau kan memang sering menerima masukan, tapi kan semoga keputusan berdatang kepala sekolah. Dan saya memang berharap ini bisa terbantukan dengan briefing-briefing yang kami lakukan dan beliau sering menyampaikan seperti itu. Ayo dicoba, dicoba. Sayang kan, kurikulum merdeka ini memang bebas kan, bebas guru. Tapi bukan berarti bebasnya kebebasan begitu. Kalau mudah-mudahan tidak ada sih. Kalau nggak ada kebetulan hanya itu aja yang muncul terus yang kemarin-kemarin muncul dan sampai sekarang sudah mulai sedikit-sedikit mungkin sedikit-sedikit tapi belum bisa gitu. Itu sih masalahnya. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Memang saya yakin dan percayalah
pada Bapak, kedewasaan Bapak dalam memimpin pembelajaran, kedewasaan Bapak dalam memimpin di sekolah, saya percaya. Jadi untuk kedepannya hari, setiap ada problematika ya kita yakin dan percaya bisa menjalani itu semua. Oke Pak, untuk di akhir daripada acara apa ini, situasi ini, coaching kita, bolehlah Bapak sebentar mengikuti arahan saya. Boleh Pak tarik nafas sebentar Pak dari hidung Pak, keluarkan dari mulut Pak, tarik nafas dalam Pak. Oke, mungkin cukup sekian coaching yang dari saya Pak. Ini saya kembalikan kepada Ibu Kamila atau kepada Bapak